Upaya keluarga mengusut tuntas penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan atau ADP terus dilakukan. Dalam sepekan terakhir, tim penasihat hukum keluarga ADP mendatangi Komisi 3 DPR, Kementerian Luar Negeri hingga Pusat Polisi Militer atau Puspom Mabes TNI. Keluarga Arya Daru Pangayunan menempuh sejumlah cara untuk memecahkan misteri penyebab kematian sang diplomat muda. Mereka meminta bantuan sejumlah pihak mulai dari DPR RI, Kementerian Luar Negeri, hingga TNI untuk mendorong pengusutan kembali kasus kematian Arya Daru. Selasa 9 September 2025, penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan menemui Puspom TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Bantuan dari Puspom TNI diharapkan bisa membuka lebih lebar penyelidikan yang dilakukan polisi. Pasalnya, TNI dinilai memiliki kemampuan dan peralatan penyelidikan yang mumpuni serta didukung intelijen yang baik. Sehari sebelumnya, pada Senin 8 September 2025, penasihat hukum keluarga Arya Daru bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam pertemuan yang digelar tertutup ini, Menlu Sugiono menyampaikan dukungannya untuk penyelidikan lanjutan kematian Arya Daru. Bentuk dukungan tersebut diantaranya memberikan sejumlah alat bukti seperti laptop kantor dan rekaman CCTV, serta memberi akses bagi penyidik untuk meninjau gedung Kemlo. Pak Menlu juga menyampaikan mendorong proses penyelidikan dapat dilanjutkan, terutama jika ada informasi baru yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak penyelidik dari Polda Metro Jaya. Usai bertemu Menlu Sugiono, tim penasihat hukum keluarga ADP meninjau langsung situasi di atas rooftop gedung Kemenlu. Almarhum Arya Daru diketahui sempat berada di sana selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya ditemukan meninggal di kamar kosnya. Kami sangat berterima kasih Pak Menlu dalam hal ini sangat mendukung upaya dari tim hukum, tim penasihat hukum keluarga untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang dan secara komprehensif. Rabu 3 September 2025, tim penasihat hukum keluarga Arya Daru menyerahkan surat permohonan untuk rapat dengar pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Surat permohonan diserahkan secara langsung kepada Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Dibawanya kasus kematian diplomat muda Arya Daru ke DPR diharapkan dapat menyingkap kejanggalan-kejanggalan yang masih menyelimuti kasus ini. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyimpulkan ADP meninggal tanpa ada keterlibatan pihak lain dan tidak ditemukan tindak pidana. Namun, Polda Metro Jaya terbuka untuk mendalami kembali kasus kematian ADP jika terdapat informasi baru. Tim Liputan, iNews melaporkan. Memang yang pertama terjadi untuk diplomat kita. Dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, ini pertama kali. Pertama kali? Pertama kali. Kalau begitu, bukankah ancaman hal yang seperti ini juga akan dialami diplomat kita di masa lampau begitu? Apa yang membedakan sehingga sekarang terjadi peristiwa tragis seperti ini? Kalau di masa lampau, saya tidak pernah melihat sampai diplomat kita itu sampai mengalami kematian ya. Kematian. Paling beberapa hal, misalnya di persona non gratakan, dikembalikan kepada negara yang bersangkutan dan sebagainya. Tapi kalau sampai terjadi penembakan, pembunuhan misterius, nah ini yang menjadi permasalahan bagi kita untuk kita teliti lagi bersama. Ada apa sebenarnya dengan kejadian ini? Apakah saya boleh menyimpulkan berarti ada benang merahnya antara Zetro dan Arya Daru? Kalau saya menyimpulkan sementara ya, ini kemungkinan besar memang ada benang merahnya. Tuh. Saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, dengan disampaikan Bang Nikolai tadi, Mbak Dina, seperti apa tanggapannya? Saya kalau dari 2 kasus ini belum bisa menarik satu benang merah ya, soal apa sih kesamaan bahwa ini satu teror terhadap seluruh diplomat gitu. Tetapi bahwa pekerjaan sebagai diplomat itu berbahaya, saya sepakat.
dan bahwa ada perkembangan situasi di tingkat nasional maupun global yang menambah risiko bagi diplomat kita, itu saya juga setuju. Jadi saya kira pesan yang penting untuk kita sampaikan di sini adalah bahwa tugas diplomat itu justru mencoba menghindari terjadinya konflik yang lebih besar, terjadinya image yang kurang baik terhadap negara kita atau terhadap bangsa kita, ya, orang-orang Indonesia gitu. Dan di situ risikonya tinggi karena ada saja pihak-pihak yang tidak suka. Salah satu faktornya misalnya kriminal, ya. Unsur kriminal, kemudian ada unsur perang dan ada unsur sengketa. Nah, hal-hal yang seperti ini seringkali itu dipandang cukup dilindungi lewat konvensi internasional, ya, 1961 misalnya. Tapi kenyataannya hal-hal yang dilindungi di sana itu sebatas hal-hal yang sifatnya di ruang negosiasi, kemudian juga premis, ya, jadi lingkar kedutaan begitu, kemudian barang-barang dari para diplomat. Tapi kalau bentuk risikonya itu meningkat, seperti tadi ada perang, kemudian ada konflik, ada kriminalitas. Nah, di situ kan mau nggak mungkin satu persatu orang ada jaminan khusus, ya, kecuali memang itu disiapkan dengan rapih. Jadi saya merasa bahwa memang dengan semakin meningkatnya kriminalitas di banyak negara, ya, kemudian juga perang dan konflik yang sangat sulit mencari stabilitasnya, berarti tugas diplomat itu semakin berisiko. Mbak Dina, maaf Mbak, kalau bicara soal potensi tentang salah satunya juga trigger adanya kriminalitas, ini kriminal spesifik yang seperti apa, Mbak Dina? Jadi misalnya kalau kita lihat yang saya tangani, misalnya waktu itu saya punya pengalaman juga sebagai praktisi diplomat untuk isu hubungan hak asasi manusia di ASEAN. Salah satu isu yang mengemuka itu adalah tindak-tindak pidana yang sifatnya transnasional dan sifatnya ilegal. Seperti misalnya perdagangan senjata, perdagangan satwa liar, kemudian perdagangan orang, kemudian konflik, ya, seperti misalnya yang terjadi di beberapa negara di kawasan kita di Asia Tenggara, ada di Myanmar misalnya konflik bersenjata antar kelompok Mindanao misalnya. Itu risikonya bagi para diplomat sangat tinggi karena kelompok-kelompok ini sebenarnya bahkan negara pun tidak mampu untuk mengendalikan, bahkan seringkali karena mereka bergerak di kantong-kantong yang sulit dipetakan oleh negara, di daerah-daerah yang monitoringnya juga terbatas gitu. Bahkan wilayah tertentu itu dikuasai oleh kelompok-kelompok penjahat ini. Maka tantangannya adalah ketika mau negosiasi misalnya untuk membebaskan tawanan atau mau tadi menghentikan human trafficking, itu risikonya nyawa loh. Karena mereka pasti nggak suka, ini kan taruhannya bisnis yang sifatnya udah miliaran rupiah per hari gitu. Bang Nikolai, Anda setuju dengan pernyataan Mbak Dina, terutama soal human trafficking tadi? Ya, saya lebih condong seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Dina, ini dalam konteks kriminalitas ini betul. Karena kalau kita menyangkutkan dengan human trafficking, TPPO, nah ini terjadi antar negara dan itu transnasional dan itu terjadi. Bahkan pelakunya bukan saja di luar negeri, tapi berada dalam negeri juga. Nah, inilah yang harus diungkap. Karena selama ini kita ketahui, selama beberapa tahun ini, masalah perdagangan orang dan human trafficking ini sudah menjadi modus yang begitu rapi. Dan seperti tadi dikatakan oleh Mbak Dina, bisnis yang menggiurkan dengan omset miliaran rupiah per hari misalnya. Nah, inilah yang menjadi beberapa poin yang seharusnya negara hadir dalam hal memperkuat mekanisme dari pemberantasan TPPO dan human trafficking. Di samping itu juga pembenahan internal di dalam. Sekarang ini kan sudah ada Menteri Pekerja Migran. Ada lagi PWNI di Kemlu. Kemudian ada beberapa badan-badan lain tentang tenaga kerja kita. Nah, inilah yang harus dioptimalkan. Harus ada kerjasama lintas sektoral.
lintas institusi untuk menangani ini. Dan juga harus pembersihan ke dalam. Karena ya kita jujur saja bahwa masalah perdagangan orang dan human trafficking ini masalah klasik yang sudah terjadi dari tahun ke tahun, dan sampai sekarang belum bisa ditangani secara komprehensif untuk diberantas. Bang Nik, ini kan juga banyak yang dianalisa oleh netizen ya di media sosial mereka terkait tentang Arya Daru, yang mulai bertanya-tanya apakah Arya Daru juga pernah melakukan upaya untuk membuka kasus yang hubungannya dengan tindak pidana perdagangan orang begitu. Nah, dari data yang Bang Nik temukan, apakah ada itu dilakukan Arya Daru? Ya, memang dari beberapa informasi dan yang kami dapatkan bahwa almarhum ini waktu dia di Myanmar ya, di Myanmar. Walaupun waktu itu dia masih sebagai staf lokal ya di kedutaan kita di Myanmar, tapi dia juga bersentuhan dengan itu, menangani masalah itu. Bahkan dia sempat mencari kerjasama dengan beberapa lembaga yang ada dalam negeri, termasuk LPSK waktu itu, untuk bagaimana traumatic healing terhadap anak-anak atau pekerja-pekerja yang mengalami human trafficking di Myanmar.